Hadirin saudaraku sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, minimal dengan jalan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu minimal menjalankan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, telah banyak dijelaskan dan telah banyak kita dengarkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat, atau syubhat yang mengotori iman. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap atau rojak dan takut atau khauf. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan syubhat, anggota badan pun akan mengikuti sehat. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik, ia juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Oleh sebab itu, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. As-Sinkiti dalam kitabnya tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Saudaraku sekalian, selain itu Al-Quran bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dan seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan penyakit akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian atau taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada yang sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syarat-syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapi Al-Quran. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kepada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitupun juga jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai as-syifa, yaitu sarana penyembuhan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran karena ia adalah obat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah cara Rasulullah SAW berobat dengan menggunakan Al-Quran? Pertama, berobat dengan surat Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seseorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking. Lalu Rasulullah membenarkan tindakan sahabat itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat dahulu berada dalam perjalanan yang jauh, lalu melewati suatu kampung Arab
Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan menjamu para sahabat. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena pembesar kampung kami tersengat binatang atau terserang demam. Saudaraku sekalian, di antara para sahabat lantas berkata, ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tapi ia enggan menerimanya. Riwayat lain menyebutkan ia mau menerimanya, sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bagikan untukku, sisihkan untukku, kata Rasulullah SAW. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Berobat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah SAW mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan sahabat Utsman bahwa ia pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang sedang ia rasakan di tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, U'idzu billahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma tajidu. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah yang esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tiada pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia dari segala keburukan yang engkau temui. Yang ketiga, Rasulullah SAW berobat dengan surat Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq An-Nas. Jika seseorang hamba memohon perlindungan, kesembuhan dengan surat Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq An-Nas atas keluhan yang sedang dideritanya, maka dengan izinnya dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka yaqra'u fi nafsihi bil mu'awwizat wa yanfus falamma istaddat waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu alaihi biyadihi raja'a barakatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut, yaitu Al-Falaq An-Nas, kemudian meniupkannya. Ketika beliau sakit keras, akulah, kata Aisyah, yang membacakan kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya akulah yang mengusapkan dengan tangan beliau demi mengharap barokah dari tangan beliau yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna meniupkannya dalam hadis di atas adalah meniupkannya pada kedua telapak tangan lalu mengusapkannya pada bagian yang sakit. Hal ini bila dirasa sakit tersebut jelas tempatnya. Akan tetapi jika rasa sakit tersebut menyebar, maka cukuplah mengusapkannya pada bagian tertentu saja atau sesuai yang diinginkan. Demikianlah saudaraku sekalian sekelumit kaifiyah tata cara berobat dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hal tersebut bisa menjadikan tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita minimal bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan jika kita sakit adalah berobat dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.